Saudara-saudara, senang sekali kita boleh bersama-sama minggu ini berkumpul menikmati kasih karunia. Oke ya, JKB tetap konsisten memberitakan kasih karunia. Saya masih ingat ketika kita mula-mula ibadah, ada yel-yelnya. Wah, luar biasa dulu yel-yelnya. Yel-yelnya seperti ini. JKB, kasih karunia. Masih ingat? Biasanya biasanya komandonya itu Bang Nando. Bang Nando masih ingat ini? Bagaimana Bang Nando? Coba ke depan, pimpin. Kasih karunia, paling mantap gitu. Ayo Bang Nando. Ini yel-yel kita yang nggak boleh dilupakan. Ya, di situ. Ikutin Bang Nando ya. Iya. Oke. Iya. Iya, sekali lagi tunggu dulu Bang. Baru di kepala itu, baru di kuping. Kita berdiri semua ya sambil ambil posisi karisnya. Yes. Yesus kasih karunia. Ya, terima kasih Bang Nando, luar biasa. Silakan duduk semua. Iya, haleluya. Iya, puji Tuhan. Saudara, dan pagi ini saya mengambil tema mengapa kasih karunia dianggap ajaran aneh. Ya, awal-awal saya mengenal kasih karunia begitu bersemangat untuk diri saya, ya, menggarahkan saya, karena saya mengalami secara pribadi, saya dibebaskan, disembuhkan, ya, sehingga langsung muncul ya motivasi yang besar. Inilah yang dibutuhkan oleh semua orang di Balikpapan, ya, seharusnya mendengar berita ini, kasih karunia yang memerdekakan. Begitu semangatnya saudara, saya langsung anak-anak saya di rumah itu saya kumpulkan, saya bagikan betapa hebatnya kasih karunia. Tetapi saudara, di sisi lain gitu ya, saya haus rindu mendapatkan penambahan pengetahuan ini. Saya pergi ke toko buku, ya. Oke, tidak apa-apa, jangan terpengaruh, terus di setel. Saya pergi ke toko buku, begitu saya ada di depan kita ini ada toko buku, saya melihat ke sana, ya. Ada toko-toko yang sangat populer, sangat terkenal, ya, di toko di pojok itu. Lalu sama pembeli itu saya bilang, "Bu, itu buku apa?" Langsung bilang, "Oh jangan Pak, itu buku yang aneh, itu sesat. Dan jangan membaca itu, jangan beli buku itu." Loh, kenapa dipajang di situ gitu ya? Kenapa ada di pojok sana gitu ya kan? Saudara, jadi membuat makin bertanya-tanya. Semua orang Balikpapan Pak tidak suka dengan buku itu. Itu pengejar fitnah. Ya, seperti itu. Waduh, alamat saya nggak bisa dapat tambahan. Saya pergi, tanya sini. Akhirnya tenang saja. Apa bosnya harus turun? Oke. Ya, sip. Oke. Terus ya lanjut aja. Jadi saudara, oke. Terima kasih. Memang barang kita sudah akhir ya. Saya menunggu Tuhan menjawab. Ya, bagus tuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke ya. Siap? Ya. Oke, puji Tuhan. Nah, karena saya merasa terbakar, begitu bersemangat mendapatkan kasih karunia yang membebaskan saya, gitu ya. Akhirnya saya mencari teman-teman yang memahami kasih karunia. Dan ada seseorang yang membawa saya. Orang itu memang biasanya khotbah di panti tentang tapi anehnya orang itu tidak mau ngaku bahwa dia itu bawa kasih karunia gitu loh. Benar, saya nggak tahu kenapa. Tapi dia bilang, "Pak,
Saya bersaksi sama Bapak itu, Pak, inilah yang Injil yang benar itu ini. Gereja harus menerima ini. Orang Balikpapan Indonesia itu harus menerima ini seharusnya. Injil ini yang benar. Oh tenang Pak, saya punya teman yang sudah populer. Bahkan dia guru saya, begitu katanya. Tidak lama kemudian datanglah pastor, saya bilang ibu ini. Begitu saya tanya, benarkah Pak? Ini Pak. Tapi Bapak harus siap dijauhi orang. Bahaya. Nanti panti ini, orang-orang tidak mau datang ke panti. Karena panti ini sudah dipenuhi kasih karunia. Benar saudara. Jadi memang orang itu sampai hari ini menganggap kasih karunia itu aneh, asing. Makanya jarang orang yang berani terang-terangan, saya ada di CKP. Saya menerima kasih karunia. Semua orang Kristen kalau ditanya, saudara bagaimana saudara selamat? Oh ya tentu saja Pak, karena kasih karunia, karena anugerah. Betul, tapi tidak mendalam. Tapi tidak mau, kenapa? Pak, itu aneh gitu. Apalagi beberapa waktu kemudian, ketika si anak saya, Hana Rizka, membawa buku PPKN ke agama itu. Agama, di situ dibuka. Tahukah siapa penyebar hoak? Bukan, penyebar kesesatan pertama adalah kasih karunia. Saya langsung kelepek gitu. Pantesan orang Balikpapan alergi denger ini. Tidak suka kumpul. Begitu melihat Pak Selby dan Pulis dan langsung. Benar saudara, waktu itu. Tapi berjalannya waktu, karena saya itu mengalami sendiri, dilepaskan dari ketakutan, dari sakit penyakit, dari keraguan bisa masuk surga apa tidak. Akhirnya saya punya kepastian, hari ini saya masih hidup dan tidak nunggu mati, sudah masuk surga. Saya bilang, apapun kata mereka, bahasa anak-anak, tidak urus. JKP, kasih karunia adalah Yesus. Saya sampai hari ini ya masih banyak mendengar ini loh, kasih karunia itu aneh. Jadi nggak heran bagi Bapak Ibu Saudara yang datang ke sini mendengarkan khotbah sekali dua kali masih bingung, masih belum connect, paling belum ngeh, ya kemudian menelpon gurunya, Pak, aku masih belum nyambung. Saya dulu juga nggak nyambung saudara. Modalnya itu karena aku dijamah Tuhan, disembuhkan itu aja. Lalu selanjutnya pura-pura ngerti. Ya, bukan sok pinter, pura-pura ngerti karena pribadi kasih karunia itu sendiri yang ada di dalam diri saya. Bertahap, akhirnya jadi ngeh. Saya juga bingung bagaimana Pak Selby itu berkhotbah kasih karunia. Oh, foto itu. Tapi lambat laun ketika saya setia tekun mendengarkan pengajaran kasih karunia yang bahasanya kadang-kadang itu bertentangan dengan agama yang dulu. Seperti itu, membuat saya bingung. Tapi setia tekun, kasih karunia mengajar kita menjadi mengerti. Amin. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak, mengapa sih kasih karunia dianggap ajaran aneh? Alkitab sendiri yang akan mengajar kita. Oke, Alkitab sendiri. Nah, ini ayatnya. Terjemahan baru. Kita baca ini ya. Oke, kalau Alkitab saudara sama dengan Alkitab saya, bunyinya sama. Nah, lihat ini. 1, 2, 3. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ya, janganlah saudara disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran asing. Nah, tapi jangan stop sampai di sini. Kita baca lagi begini. Oke. Mana ini bro, kok enggak ini? Tolong bantu, next. Ya, nah itu dia.
Lihat, ini kita baca bersama-sama. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan hukum Taurat. Tunggu dulu. Oh, kasih karunia. Tunggu Pak, tak mendekat ya. Oh, lagi-lagi Pak yang nyaring. Kita mulai. Sebab 2, 3. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan amin. Saudara lihat ini. Lalu kita sambung lagi ke bawahnya. Nanti kita bahas. Ini jawabannya. Membuat kita mantep. Kasih karunia, JKP, kasih karunia. Nah ini dia. Ya. Lalu dibuang. Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan macam itu. Lihat ini ya. Tunggu dulu. Kita lanjutkan versi bahasa yang lain. Yang asing-asing itu ternyata yang aneh itu muncul dari mana gitu loh. Penghakiman, tuduhan, fitnah itu ternyata muncul dari sini. Ya, coba kita lihat. Tolong bantu saya ya. Ini kok enggak connect ini baterainya ya. Oke, ya. Nah itu dia. Nah lihat ini. Firman Allah yang hidup. Kita baca. 2, 3. Janganlah saudara tertarik akan ajaran-ajaran baru yang aneh, yang asing. Coba kita lihat yang sebabnya itu bunyinya kayak apa. Ya, bantu saya. Oke. Mungkin bisa diganti ini ya. Baterainya, oke. Ya, tolong di sana. Ini pondasinya. Ini yang paling penting. Oke. Klik. Lihat ini. Yang sebab itu, oke. Hilangi dulu, bukannya itu hilangi dulu. Ya, kita lihat 2, 3. Kekuatan rohani saudara berasal dari amin. Kasih, ternyata yang aneh itu bukan kasih karunia. Ya kan? Terus, kekuatan rohani saudara berasal dari kasih karunia Allah, bukan dari peraturan ibadat tentang makan makanan tertentu, sesuatu cara yang tidak mendatangkan faedah apapun kepada mereka yang telah mencobanya. Amin. Sekarang saya mau tanya, ya, yang membuat saudara bertumbuh, yang membuat saudara bertambah kuat, yang membuat saudara diselamatkan, yang membuat saudara diampuni, yang membuat saudara dibenarkan, yang membuat kita diselamatkan itu siapa? Cuma 2 ini. Pak Anies saja yang menangkap ini. Coba bareng-bareng, saudara, siapa yang mengampuni saudara? Yang menyelamatkan saudara? Yang menguatkan saudara? Yang membuat saudara benar? Kasih karunia. Jawab yes, 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 gitu ya. Siapa yang menyembuhkan saudara? Kasih karunia. Oke, amin. Mulai menangkap. Jadi bukan kasih karunia yang dituduh aneh, itu bukan kita. Kita itu ndak aneh, saudara. Kita diputar balik, dituduh jadi aneh. Paham sekarang ya? Makanya saudara ndak heran. Jangan heran, terima kasih. Jangan heran. Dulu pun ketika Yesus hilang bangkit dari kuburannya, para imam itu bingung untuk menciptakan hoak. Supaya masyarakat percaya saat itu tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit lagi. Nah begitu juga saudara, ketika kasih karunia itu diberitakan, dipahami oleh Rasul Paulus, ya, bangsa orang-orang yang di Ibrani, para imam-imam guru agama itu mulai menyebarkan berita hoak. Jangan percaya itu ajaran asing, itu aneh. Pemercaya kasih karunia itu aneh, asing. Nah itulah yang terjadi,
yang ditulis pembelaannya kitab Ibrani itu meluruskan, mengembalikan supaya orang-orang Ibrani, saudaraku, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia itu menyeberang, yang menyeberang dari hukum Taurat menjadi percaya, ya diberitahukan kembali supaya mereka tidak menyeberang kembali dan mencampur adukkan dengan hukum Taurat, khususnya itu dengan makanan. Contohnya begini, kalau dulu ya, mereka upacara agama. Ayo, setahun sekali mereka dikumpulkan supaya dapat pengampunan. Maka makan motong binatang, makan. Itulah yang dimaksud upacara-upacara tertentu seperti itu. Tapi di gereja juga nyusup, ya kan? Ayo ikut perjamuan kudus supaya selamat. Nah, salah satunya itu. Saudara perlu tahu. Jadi itulah ya yang disampaikan, yang dijelaskan oleh kitab Ibrani, yang menjelaskan, mencegah orang-orang yang sudah Kristen agar tidak kembali, tidak mencampur adukkan kemurnian Injil. Dengan tuduhan gitu, itu tidak sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Itu aneh. Beribu-ribu tahun itu sudah kita jalani, gitu loh. Agama Yahudi sudah disebarkan dan sudah dijalani, dan itu tidak sesuai. Nah, itu aneh itu. Coba ya saya tunjukkan ayatnya. Ibrani mengeluarkan, nah ini ya, ditulis setelah salib Yesus. Oke. Nah, ini saudara ayatnya. Ini ayatnya. Kitab Ibrani mencatat kasih karunia itu seperti ini. Kita baca 2-3. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi manusia. Semua manusia, lihat, kasih karunia, bukan hukum Taurat, bukan makanan yang menyelamatkan. Amin. Ini jawabannya, saudara-saudara. Tapi buat agama lama, ya, jadi kesimpulannya ini saya simpulkan begini. Yesus menjalani kematian kita melalui pengorbanan dirinya di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa kita yang kekal dan penyucian dari dosa kita, menghasilkan kedudukan kita yang kudus, murni, bersih di hadapan Allah, dan hubungan yang menyatu satu kesatuan dengan Kristus sendiri. Tapi sistem agama lama untuk bisa ketemu dengan Tuhan, untuk bisa mendapatkan kekudusan, saudara tahu bagaimana caranya? Harus ketemu dengan imam melalui upacara makan-memakan itu. Nah, itulah yang disampaikan oleh kitab Ibrani. Tidak begitu. Justru kamu yang aneh, yang tidak mempercayai pengorbanan Kristus, salib Kristus yang sudah selesai. Manusia itu diselamatkan karena kematian Yesus. Yesuslah yang menyelamatkan, bukan makan makanan tertentu yang dilakukan melalui upacara tertentu. Nah, agama lama, saudaraku, agama lama, ya. Nah, ini dia. Makanya di sana disampaikan, hati kamu itu diperkuat dengan kasih karunia, bukan berbagai upacara. Ya, bukan berbagai makanan. Kekuatan rohani saudara itu berasal dari kasih karunia, bukan berasal dari upacara atau makan makanan tertentu. Itu yang disampaikan oleh kitab Ibrani kepada orang-orang yang telah membuat
orang-orang aneh, ajaran-ajaran asing kepada orang Kristen mula-mula. Ya, saudara ya. Sekali lagi, kasih karunia yang menyelamatkan kita. Amin. Kasih karunia. Nah, saudara, terus kita berlanjut terus. Oke, begini. Ya. Tapi oleh agama lama mengajarkan seseorang bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah harus menjalani seperangkat aturan mulai upacara makanan-makanan tertentu seperti tertulis dalam hukum Taurat. Masih ingat? Ini upacara makan itu apa, Pak Serbia? Di hukum Taurat itu masih diingat. Selain daripada perjamuan. Saudara tahu, saya pernah punya jaringan asli orang Israel. Saya minta apa, Bu, sama orang waktu itu masih ada Chevron ya. Dia bos Chevron, tolonglah ajari kami bagaimana sih paskahnya orang Israel yang benar. Saudara tahu, yang diajarkan di gereja dengan yang diajarkan orang Israel asli itu enggak begitu, enggak yang kita terima di gereja-gereja itu. Paskah mereka itu enggak begitu, cuma roti seiris dan anggur segelas, bukan itu. Kurang lengkap yang begitu itu. Ya. Tapi itulah yang diajarkan kepada kita dan kita sudah belajar bagaimana perjamuan yang benar menurut Alkitab itu pesta makan, bukan hanya sepotong nanti yang kita lakukan ini. Bukan itu. Nah, upacara itulah yang disoroti oleh Ibrani, bukan itu yang menyelamatkan kita. Salah satunya, mungkin masa ada yang lain gitu ya, upacara-upacara yang saya nggak nyelidiki, tapi intinya adalah ini, ya. Nah, ajaran itu loh, saudara, ajaran itu yang dimaksud aneh, bukan kita pengikut penerima anugerah kasih karunia, bukan. Amin. Jadi satu kali kalau saudara mendengar itu aneh, ya dianggap asing, apalagi dianggap sesat itu, ya kan? Mari kita duduk gitu ya. Apa sih anehnya dan sesatnya? Kalau aneh karena belum terbiasa. Kalau sesat itu karena malu bertanya, sesat di jalan. Nah, sini supaya kamu tidak sesat, saya kasih tahu gitu ya. Oke ya. Nah, begitu saudara, ya. Bukan ajaran kasih karunia yang aneh, yang sering dituduhkan kita, yang difitnahkan kita. Ya kan, saya dalam hati saya terenyuh juga kalau sering Pastor Selby dan Ibu itu mendengar kesaksian. Dulu dihormati sebagai manusia pendeta dewa, ya kan? Setengah dewa pastor ini. Tapi begitu mengikut ajaran kasih karunia, mau ketemu aja langsung lari. Padahal dia juga nggak tahu, ya. Padahal juga nggak tahu kasih karunia itu apa. Cuma katanya salah satu sinode, dan saudara tahu sinodenya pun sudah bertobat dari pemfitnahan itu. Tapi yang lain nggak mendengar pengumuman itu, makanya masih menganggap kasih karunia sesat, aneh. Begitu lihat bayangannya aja langsung lari. Oke, nah saya kasih contoh saudara, salah satunya Kosok, ya. Dan saya masih melihat di Balikpapan ini masih banyak orang Balikpapan mendengar sedikit, banyak manusia tapi mendengar sedikit ajaran kasih karunia. Betul kan? Sedikit sekali saudara. Memang betul mereka mendengar, ketika mendengar kasih karunia, ya begitu terbuka, begitu ya kelek gini. Loh, kok dari dulu ya aku nggak mendengar ini, ya kan Pak? Banyak orang, ya seperti termasuk saya sendiri, termasuk Ibu Ria ini. Loh, kenapa kok nggak dari dulu aku mendengar ini? Padahal sudah bertualang seperti kutu loncat dari satu ke gereja ke gereja.
Baru sekarang kan rasanya ngeh gitu ya. Oma opa ini sampai enggak mau pulang. Ya kan? Saking sudah kecanduan, ya Pak Adik bilang, wah aku baca buku Kasih Karunia itu seperti kecanduan narkoba aja. Ya kan gitu. Iya saudara. Orang yang baru mendengar, kok begini sih? Makanya kalau dia tidak melanjutkan lalu bilang, aneh ya ini kok gini ya? Enggak, memang enggak sama dengan ajaran agama lama itu. Ya, mereka itu saudara, ya mendengar sedikit ajaran tentang kasih karunia, tentang apa? Salib dan darah Yesus yang mengampuni dan menyucikan segala dosa. Lebih daripada itu, nggak ngerti, malah dianggap aneh. Ya, pengajaran mereka itu sudah berakar, ya sudah mapan. Karena itu mau menyeberang lagi seperti orang Ibrani itu menyeberang dari agama yang lama menerima kasih karunia. Sulit, saudara. Ya, sulit. Nanti saudara saya lihatkan itu yang lain. Karena itu, ya saudara, itu pun juga biasanya saudara, ya mereka mendengar tapi sudah bercampur dengan agama tradisional yang telah diturunkan dari satu pendeta ke pendeta berikutnya dan dari satu gereja ke gereja berikutnya. Termasuk saya dulu mengajarkan itu juga. Ya pastor ya, dosanya makanya lebih banyak. Menurut mereka. Makanya dulu diyakini yang paling banyak di surga itu di neraka itu siapa? Golongan pendeta, golongan yang banyak ngomong, banyak salah, banyak tahu dituntut banyak penghukuman, begitu. Ya begitu saudara. Ya, kalau saudara seperti ini, ajaran ini, saudaraku, membatalkan pengalaman kasih karunia orang Kristen dengan menempatkan orang percaya di bawah sistem kerja hukum Taurat. Kalau seperti ini, hidup dalam kasih karunia, saudara, pengampunan dan penyucian dosa telah diselesaikan di kayu salib. Sudah selesai. Amin. Kalau saudara ingin tahu lebih dalam, datang di hari Senin. Dan hari apa, Pak? Hari Selasa. Lihat cahayanya Pak Anies sekarang aja sudah beda. Iya benar. Semangatnya luar biasa. Jelas beda. Kalau saudara mendengar di sana dibebani dengan segala tanggung jawab yang sebenarnya gurunya sendiri pun tidak bisa menyelesaikan. Makanya gurunya tambah stres. Semakin banyak dia ketahui, maka semakin harus diajarkan dan menuntut. Jangankan ya dirinya, termasuk seisi rumahnya menjadi stres karena tuntutan pendeta itu. Makanya banyak orang pengikut ini, ya gereja tradisional, tambah lama bukan tambah sejahtera, tambah stres dan berantem satu dengan yang lain. Karena itu tadi merasa memiliki tahta kerajaannya itu nggak mau dibagi-bagi seperti ahli Taurat dan para imam-imam itu. Makanya marah betul sama Yesus. Ya, itulah yang terjadi, saudara. Tetapi di dalam kasih karunia yang menyelamatkan, ya itu hanya Yesus dan Yesus nggak ada lagi, hanya satu-satunya. Oke, supaya saya nggak kepanjangan. Nah ini dia. Kematian Yesus di salib menjadi kutuk bagi dosa semua generasi. Ini ayatnya ya. Ini di ayatnya. Kita baca dulu ayatnya. 2-3. Semua kutuk generasi. Oh bukan itu ayat. Semua kutuk generasi sampai dengan generasi yang akan datang oleh dibebaskan oleh kasih karunia. Sudah ditanggung Yesus. Ya. Saudara perhatikan ini. Tapi bagi agama lama masih mengajarkan dan menghidupkan, juga mencampurkan kembali ayat-ayat kutuk ini. Perhatikan baik-baik ini. Coba Anda cermati.
Saya tadi sudah minta izin sama Ibu Novi. Ibu Novi supaya tidak merasa, sudah pergi. Itu dia ya, saya bilang. Ibu Novi ini di dalam satu rumah, ya, itu beda masing-masing kepercayaan. Kalau di tempat saya enak aja, semua kasih karunia, walaupun nggak ngerti, ikut aja. Saya mau ngasih tahu ini, ya, izin Bu ya. Ya. Nah di rumahnya Ibu Novi itu ada dua kepercayaan, seperti kalau di perahu itu tujuannya sama, tapi nagodanya dua. Yang satu campuran, yang satu kasih karunia, satu kali. Ya kan, Ibu Novi cerita, malam-malam itu, jam berapa Ibu Novi? Waktu itu kemasukan setan itu loh. Maafin, sebenarnya bukan kemasukan. Saya mau mengajak saudara, ya. Jadi Ibu Novi itu, istri saya telepon sama Pak Ambari. Pak Ambari minta maaf ya, aku saksikan. Ini penting buat keluarga, ya. Ibu Novi, bisa diperhatikan Bu Novi. takut, gitu kan? Aku lihat, serem juga nih. Ada setan apa ya ini yang merasukin orang kasih karunia? Ini bagaimana Ibu Novi bisa kesambet ini? Di mana kasih karunia ini? Dalam hatiku saudara, saya marah-marah. Bukan sama Ibu Novi ya, sama setan itu. Ya kan gitu. Begitu saya masuk, ada apa? Ada di ruang sana, ada muda-mudi santai aja tuh. Ya kan waktu itu kan, santai aja. Kenapa nggak tahu itu kakak? Aku masuk, ternyata Ibu Novi itu berdoa. Bukan kemasukan setan. Oh Yesus, tolonglah aku Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Oh Yesus. Saudara, saya sudah biasa ngusir setan-setan sama orang. Bener. Jadi kalau ada orang kerasukan, nah itu ada Mbak ya ini dulu punya kakak, saya dipanggil, saya dukunnya. Ya tenang aja. Dipanggil suruh. Gara-gara di rumahnya itu sering ada hantu. Zaman dulu saudara, yang begituan itu pekerjaanku. Benar. Betul, tante ya. Dukun pendeta yang paling itu juga mantan itu. Waduh, saya dipanggil. Begitu ketemu, masa ya? Saya datangi itu Ibu Novi. Oh Yesus, tolong Yesus, aku tidak mau. Apa ini? Saya bilang, stop. Saya tahu dari pengalaman saya, Ibu Novi nggak kemasukan setan. Orang kemasukan setan itu nggak bisa nyebut Yesus, saudara. Dia itu cuma matanya terbalik, nggak ada ngomong apa-apa. Yang dia omong itu manifestasi dari kepercayaan setannya. Ini pengalaman. Saya minta izin ya. Almarhum kan sudah nggak ada. Ini buktinya, tontonnya. Kakaknya dari Pak Tami dan Ibu Yeni. Saya kalau ke sana itu dikenal sama tetangganya. Dukunnya Mbak Yeni datang. Gara-gara itu populer. Sama istri saya. Tunggu, jangan salah mengerti. Kalau saudara ketemu orang dengan begini, lihat dulu manifestasinya ya. Jangan langsung, oh ya ini setan itu. Tunggu dulu. Saya sudah ngalami itu ya. Jadi saya tahu ya. Baru saya lihat aja saya tahu. Ini bukan soal ini ya. Ini karena pengalaman di lapangan. Istri saya ini sudah sering ikut sama saya. Macam-macam manifestasi itu. Nah, waktu saya ngomong-ngomong ya diundang sama kakaknya itu, saya ngomong-ngomong tentang Yesus gitu. Sementara itu ada di tempat lain duduk di ruangan sana itu orang Dayak ya waktu itu. Ya. Sementara baru saya ngomong tentang Yesus, dia langsung gitu, wah, haus. Tante itu, ya benar, sayang sama gadis ini. Tunggu Pak Pendeta. Diambilkanlah air. Haus, minta air. Lalu saya ambil, tunggu dulu tante, tunggu. Sini airnya. Kamu haus minta apa? Aku minta darah.
aku minta darah. Tuduh sinan. Saya coba ini bener enggak gitu kan? Ya, ini ku kasih kamu minum darah. Tapi darah Yesus. Enggak, takut. Benar ini saksinya. Benar. Saudara tahu, iblis itu katanya pintar, ternyata bodoh. Buta. Lo bener. Wah, ini saya bawa air, dia ketakutan, saya bilang itu darah Yesus, ketakutan kan, malah saya kerjaan, ternyata cetek juga nih iblis ini, ya kan, ternyata bisa dibodokin, buta dia. Lo kamu katanya mau minta darah, iya darah, ini darah Yesus, ya, darah Yesus. Aduh. Saya lihat ini ya, dia itu sudah dikalahkan. Kutuk apapun itu sudah dikalahkan. Saudara jangan ditipu. Ya, Pak Randa itu dulu jago ngusir setan itu. Saya sering ngusir setan itu. Nah, ini dia ayatnya nih saudara. Nah, itu dia. Ia telah menyeluti pemerintah. Karena itu tunduklah ya dan lawanlah iblis. Ya, saudara, iblis itu lebih bodoh. Iblis itu buta, nggak tahu, nggak melihat kenyataannya. Sudah dikalahkan. Tetapi kan kenyataannya saudara, di gereja-gereja pada umumnya kan mengajarkan ini. Mengajarkan anggotanya seperti ini. Kalau ada apa-apa, ya kan ditengking. Yang parahnya lagi, dituduhkan kepada kita. Ini gara-gara ibu ini. Ibu nanti kena kutuk mewarisi itu. Ya kan begitu, kutuk-kutuk turunan. Bayangkan loh, masih sampai sekarang itu dibawa-bawa. Saudara tahu apa artinya? Artinya itu salib Yesus itu gagal. Artinya salib Yesus itu nggak ada nilainya sama sekali. Kalau kita masih membawa-bawa kutuk-kutuk pada anak kita. Kalau kita masih kalah sama iblis itu saudara, artinya salib Kristus itu kalah, gagal. Bukankah itu yang sering kita percayai di masyarakat Kristen lainnya? Tapi faktanya kan tidak begitu. Nah, kalau kita tidak ngusir iblis, dibilang apa? Aneh ini pendeta ini, kok enggak ngusir-ngusir? Gerejamu kok enggak ada sebelum ibadah, ada upacara pengusiran ya Pak Selby ya? Orang jahat di sini, usir, ya kan? Ku patah-patahin. Ku buang ke laut, ya kan? Ketemu nelayan di laut yang Kristen. Enak betul aku di sini cari makan, kau lempar ke sini, ya kan? Ku lempar kau ke barat, ya kan? Ketemu Mbak ya ini yang mengerti. Kurang ajar pendeta ini. Ku kasih tahu pendetaku nanti ya. Waduh, dilempar sana, lempar sini. Aduh, ini kebodohan, pembodohan, saudara. Yang sering terjadi seperti ini. Ya, lo iblis itu sudah dilucuti, sudah kalah. Kita masih melakukan seperti itu. Ya. Oke, Ibu ya. Jadi kalau nanti melihat orang seperti itu, tunggu dulu. Diperiksa dulu kiri kanan mulutnya apa, matanya kayak apa ya. Ya gitu. Ya, lo benar saudara. Saya pernah ketemu dengan orang yang namanya pelacur bertobat. Pelacur itu saudara, ini istri saya kasih tahu ya. Bapak-bapak hati-hati. Nah, supaya dia laris, itu pergi ke dukun, pengelaris. Nah, ketika dia sudah menikah sama orang Kristen, itu seringkali emosinya karena ikatan dengan iblis itu masih mendorong dia. Nah, suaminya bertobat dengan sungguh-sungguh. Istrinya sekalipun bertobat karena belum dibuang kajiannya itu sering muncul. Akhirnya memanggil kami. Saya usir dalam nama Yesus. Akhirnya lucu manifestasinya. Keluarnya itu gini. Wah! Saya wanita cantik, saya begitu saudara. Bagaimana saya tahu? Begitu dia dibebaskan, saya tanya, Bu, kenapa Ibu begitu? Saya tadi melihat Ibu pakai bedak,
terus bedaknya itu dioleskan begini, ngomong saya wanita cantik gitu ya. Kenapa? Oh iya, dulu sebelum saya praktek, gitu kan. Saya cari dukun penglarisnya itu ke sana. Jangan ditiru wanita-wanita ya. Nanti cari ke sana. Sekarang musim glowing, nggak perlu gitu-gitu lagi ya. Nah, ke sana dikasih bedak, manifestasinya seperti itu. Gitu loh ya. Oke. Jadi ketika iblis itu dipuja, dijadikan penguasa atas hidup kita, dia hidup. Ya, sebenarnya sudah kalah. Tapi kalau dia diangkat, dijadikan sumber penglaris, sumber kecantikan, ya, dia benar-benar akan menguasai saudara. Ketika orang ngomong negatif, ada ajaran campur aduk yang menindas, yang mengintimidasi saudara, dan saudara membiarkan masuk dan itu berakar. Saudara ditindas dan menjadi stres kalau tidak dikeluarkan, kalau tidak ditolak. Ya, iblisnya berkuasa, bahasanya, pengertiannya, pengajarannya berkuasa atas hidupmu. Kalau saudara tidak tolak dengan tegas, saudara yang stres, terintimidasi karena pengajaran itu. Ya, tahuilah ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan, lawanlah iblis, dia akan lari. Tapi kalau itu saudara biarkan mengeram berakar, saya jamin saudara stres dibawa olehnya. Amin. Sekali lagi, tidak ada kutuk. Generasi kutuk itu sudah dibereskan oleh Yesus. Iblis sudah dikalahkan, sudah dilucuti oleh Yesus. Sudah kalah di bawah kakinya. Siapapun saudara bisa ngusir iblis. Amin. Bisa. Ya, bisa. Kalau memang Bapak Ibu manggil saya, manggil Pak Selby dan Ibu Lisda, kalau lebih hebat lagi, panggillah Ibu Eva dari Hong Kong, naikkan jet ke sini biar cepat. Bagus, supaya dia tahu ongkosnya mahal ngusir setan. Urapanmu dan urapan Pak Selby, Bu Lisda, Ibu Eva, saya sama. Iblis itu tunduk bukan kepada kami manusia, dia tunduk kepada Yesus karena sudah dikalahkan. Dia tunduk kepadamu karena Yesus. Amin. Tapi saudara harus ini, melawan bukan kalah. Amin. Saya bilang JKB. Belum ini, belum. JKB. Kasih karunia Yesus. Amin. Haleluya. Ya, tepuk tangan. Lanjut. Nah ini saya nanti stop di sini. Oke? Karena harus perjamuan. Gereja-gereja mengajarkan pertumbuhan rohani terjadi karena memahami atau pengenalan kasih karunia. Tapi dulu gereja mengajarkan apa yuk? Saudara mau bertumbuh harus disiplin, baca Alkitab, itu ya betul, puasa. Apalagi? Sedekah yang banyak, betul. Ikut kelompok-kelompok sosial. Apalah itu, tapi harus dilakukan dengan disiplin. Berarti Pak Anies dulu tidak pernah puasa ini. Iya kan? Saudara tahu, kalau rohanimu mau bertumbuh, tidak ada cara lain. Ya, caranya itu loh, memahami, mengenal kasih karunia. Rajin ikut klubnya Pak Selby. Klubnya apa? Yang Selasa dan Senin. Itu saudara dijamin pasti bertumbuh ketika saudara memahami murni kasih karunia. Saudara akan bertumbuh. Tapi gereja biasanya, saudaraku ini,
orang percaya diberitahu di gereja dan di organisasi pelayanan bahwa jika mereka ingin bertumbuh, maka mereka harus mempraktekkan disiplin rohani dan partisipasi dalam kelompok, namun tanpa pengajaran kasih karunia. Betul kan? Makanya dulu yang namanya kunjungan ke Israel itu paling laku. Salah satu syarat. Kalau seperti itu nggak ada ubahnya seperti agama lain. Ya kan? Seperti itu. Dan itulah kenyataannya. Tapi saudara perlu nyadari, pertumbuhan rohani terjadi karena memahami kebenaran rohani dari perjanjian baru tentang kasih karunia. Orang percaya yang mau belajar tentang perjanjian baru, tentang kasih karunia, memeluk kebenarannya, berakar dalam hati dan pikirannya, tidak disadari pengetahuannya pasti bertambah. Betul enggak? Belajar aja. Saudara menyadari atau tidak menyadari, rohanimu itu akan bertumbuh kuat dan berbuah. Itu sudah. Tidak ada caranya. Tidak perlu tengking-tengking. Pokoknya mari duduk belajar. Kalau pastor Selby sudah meniup trompet gitu, jum, sudah cepet-cepet tuh. Taruh sotelnya, hidupkan TV-mu sudah. Ya, jangan ragu lagi, ikut itu. Tidak ada cara lain. Kalau saudara di luar sana, pasti kamu harus ikut traveling ke Israel. Sudah itu, pasti. Karena salah satu membuat dirimu bertumbuh melalui itu. Ya, tapi JKB, ayo duduk di rumah, tidak perlu meninggalkan anakmu dan istrimu. Ya duduk sambil engkau goreng kue tio, sambil menyiapkan nasi goreng, sambil makan, ya kan, tidak perlu meninggalkan suamimu, taruh di situ nyaring-nyaring, dengarkan, sebisanya menangkap, pasti. Atau bagaimana kalau kita bikin klub traveling ke Israel, Pak? Ya, saya yang ngongkosi, Bapak yang bayari. Enak mana? Cuma ngejum, ya kan? Gitu, saudara. Pasti bertumbuh itu. Jadi hadirlah, oke? Nah ini dia. Terus, karena itu, ya, apa yang bisa membangun hidup kita? Mana yang asing dan aneh? Ajaran kasih karunia atau ajaran hukum Taurat? Yang mana, saudara? Bagaimana, Pak? Setuju nggak dengan saya ini? Kasih karunia aneh-aneh? Tidak, bener nih. Sudah berani? Hari Minggu, JKB. Coba, JKB. Hari Minggu. Hari Minggu JKB. Ini JKB kasih karunia hari Minggu di rumah Pak. Maaf ya, enggak, saudara itu jelas. Kalau saudara tidak fokus mendengar kasih karunia, sudahlah. Oke, sebentar, ini dia. Ya, maka itu saudara, sebab yang baik ialah hati kamu diperkuat oleh kasih karunia. Kekuatan rohani saudara berasal dari kasih karunia. Ini loh saudara ayatnya. Ya nanti baca sendiri ya. Ini loh ayatnya. Lihat itu. Kasih karunia berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan. Ya, lihat itu. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan. Penghiburan itu ada pada kasih karunia, ada pengharapan. Kasih karunia itu menguatkan hatimu. Jadilah kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Belajar. Udah. Titik belajar. Itu ayat-ayatnya. Amin.
Makin saudara menangkap itu, ya, saudara akan makin gagah. Lihat pendeta saudara, kalau dipertemui, kalau aku ketemu, Pak Selby kok masih gagah aja ini gitu ya. Saudara tahu apa rahasianya? Mengetahui apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya yang membebaskan. Ya, membuat hati itu sejahtera. Makin kita kenal Yesus dengan apa yang kita lakukan itu, kita itu senyum-senyum sendiri. Cinta yang ada di dalam sini loh bergelora. Nggak ada dorongan untuk memanipulasi dan menipu istri. Nggak ada. Benar saudara, karena ada di sini cintanya itu. Ya, ini sudah dipuaskan. Makanya kan, lihat Pak Selby tambah gagah, ya kan? Pak Anu bilang, Pak Rizal tambah awet muda. Lu gimana toh? Lu benar saudara, dibebaskan semua kok. Iya kan? Kenapa kita bermasalah? Karena kita sengaja membiarkan keinginan menguasai dan mencobai kita. Nah, itu tema yang lain. Kasih karunia. Amin. Kasih karunia. Oke ya. Nah ini dia. Oke. Ini rangkumannya. Saya nggak mau perbanyak. Ya. Jadi ini dia. Saudara perhatikan. Di luar sana masih banyak orang mendengar khotbah hukum dan hidup mereka masih dalam ketakutan dan ketidakpastian. Coba bayangkan, Pak Anies ini dari kecil sudah mendengar Injil. Tapi kalau kita, Pak hari ini mati selamat nggak? Ayo, selamat nggak? Ya, nah ya kan jawabannya kalau sekarang, ya kan Ibu Pendeta, ayo, pasti urutan pertama masuk neraka itu. Karena banyak ngajar salah. Betul kan? Iya kan? Itu ajaran Kristen betul, saudara. Yang banyak masuk neraka itu pendeta. Banyak tahu, banyak dituntut, banyak hukumannya. Tapi mengalami kasih karunia. Loh bagaimana saudara kita nggak seger kalau sudah nggak takut lagi neraka? Nggak takut lagi kematian? Iya kan? Hidup jadi tenang, damai. Karena itu saudaraku, ini satunya. Ajak mereka itu ikut ibadah di gereja JKP. Loh iyalah, saya berani menjamin ini. Saudara, ayo GPK. Oh betul GPK. Tapi, iya ada JKP. Betul itu Bu. Cuma aku kalau GPK gerombolan pengacau. Berat itu, ya kan Pak Renda? Iya. Saya nggak mau pakai GPK karena di luar sana diterjemahkan gerombolan pengacau. Sudah kita pakai GPN aja ya, JKBB. Hah? Ya. Ini saya sembunyikan ya. Teman saya itu di bawah diajari gini. Itu JKB yang di atas itu enak. Begitu. Enaknya apa? Sudah santai katanya. Di bawah ini JKB. Tapi masih sibuk ngurus dosa. Ya. Ya. Saudara nggak bisa jawab, suruh datang ke sini tuh. Nanti kita yang hajar di sini. Pastor saya. Ada Pak Adik. Ada Kodenis itu. Ya. Nanti kalau kurang kita impor dari Hong Kong. Ya. Saudara, kenapa saya tambah sayang sama JKP, tambah berani? Kebenaran mengajarkan kepada kita kasih karunia yang menyelamatkan, bukan disiplin rohani itu tadi. Ya, ajak mereka ikut, oke? Biar dibangun dan dikuatkan oleh kasih karunia sendiri. Haleluya. Oke. Puji Tuhan.